Menantu Super Sang Dewi. Bab 436, siapa yang diperhitungkan oleh keluarga Liang? Lin Yang terkejut dengan kepanikan dan kecemasan Liang Xiaodi yang tiba-tiba. Namun Liang Xiaodi berbalik dan berkata dengan ekspresi seperti hendak menangis, "Lin Yang, ayo kembali sekarang. Ayo kembali." Setelah itu, dia berbalik dan berlari pergi tanpa memperhatikan Lin Yang. Lin Yang segera menghentikannya. "Xiaodi, apa yang terjadi? Kamu sudah di gerbang sekolah, mengapa kamu ingin pulang lagi?" Lin Yang bertanya dengan cemberut. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Aku akan kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Dalam beberapa hari, aku akan datang ke sini sendiri. Liang Xiaodi berkata dengan ragu-ragu. Tidak nyaman. Di bagian mana kamu merasa tidak nyaman? Lin Yang bertanya lagi. Perutku terasa tidak enak. Apakah kamu makan sesuatu yang tidak enak? Tidak. Tidak, aku hanya merasa tidak enak. Mungkin ada yang salah dengan perutku. Aku harus pulang dan beristirahat, kata Liang Xiaodi setelah ragu-ragu. Mendengar suara itu, Lin Yang segera meraih pergelangan tangannya. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Liang Xiaodi merasa cemas dan mencoba untuk segera melepaskannya, tetapi tangan Lin Yang seperti rantai besi, mencegahnya untuk melepaskan diri. Ketika tangannya dicengkeram oleh seorang pria dewasa di depan umum, wajah kecilnya berubah menjadi merah dan putih, dan dia melihat sekelilingnya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia takut terlihat. Namun Lin Yang mengabaikannya, mengangkat tangannya lagi, dan mengulurkan jari-jarinya untuk merasakan denyut nadinya. Setelah beberapa saat, Lin Yang mengerutkan kening dan berkata, "Xiaodi, perut dan ususmu sangat sehat, dan kamu tidak memiliki penyakit apapun di tubuhmu. Mengapa kamu merasa tidak nyaman? Kamu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hanya karena kamu mengatakan aku sehat, maka aku sehat. Apakah kamu pikir kamu seorang dokter?" Liang Xiaodi menarik tangannya kembali dan memarahi dengan marah. Lin Yang awalnya ingin memberitahu Liang Xiaodi bahwa dia memang seorang dokter, tetapi karena dia tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, Liang Xiaodi mungkin tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu dia mengenai jabatannya sebagai Presiden Asosiasi Medis Jiangcheng, itu hanya jabatan nominal dan dia tidak akan diatur untuk menerima sertifikat. "Kamu bukan dokter, kenapa kamu pura-pura pintar? Apa kamu tidak melihat dirimu di cermin?" kata Liang Xiaodi dengan nada meremehkan. Lin Yang tidak bisa berkata apa-apa. Liang Xiaodi terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan melambaikan tangannya, "Pokoknya, aku harus kembali dulu. Jika kamu ingin kembali, ikutlah denganku, tetapi kamu harus mendengarkanku. Jangan bicara omong kosong kepadaku saat kamu kembali. Ketika kamu sampai di rumah ibuku, katakan saja padanya bahwa aku merasa tidak enak badan di jalan, mengerti? Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu." Ketika dia mengatakan ini, wajah mungilnya menunjukkan ekspresi yang ganas, tetapi sangat disayangkan bahwa fitur wajahnya terlalu halus. Tidak peduli seberapa garangnya dia hanya akan membuat orang-orang merasa lucu seperti kucing kecil yang galak. Lin Yang tidak mempercayainya dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Xiaodi, ibu baptismu sudah menyuruhku untuk menyekolahkanmu, dan aku harus melakukannya. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Masuklah dan kembali ke asrama. Kamu ada kelas di sore hari. Kamu mengabaikan kata-kataku. Lin Yang. Aku katakan padamu, kamu telah dikeluarkan dari keluarga Lin, jadi jangan pernah berpikir untuk mengandalkan ibuku untuk masuk ke keluarga Liang kita. Kamu hanya anjing liar, dan kamu masih ingin mendahuluiku." Liang Xiaodi sangat marah, menunjuk Lin Yang dan berteriak dengan gemetar. "Kembali ke keluarga Liangmu." Wajah Lin Yang sedikit menggelap. "Kau pikir aku tidak tahu? Bukankah kau mencoba menjilat ibuku hanya untuk bersandar pada pohon besar keluarga Liangku? Berhentilah melamun. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Teriak Liang Xiaodi dengan marah. Pernyataan ini sangat menyakitkan. Lin Yang mengepalkan tangannya diam-diam, tetapi mengendurkannya setelah beberapa saat. Tidak perlu berdebat dengan gadis kecil yang bodoh. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Tetapi pada saat ini, sebuah suara sarkastis datang dari samping. "Hei, bukankah ini Nona Liang kita? Kau akhirnya muncul. Dan kau membawa seorang pria bersamamu. Haha, kakak Hao benar, wanita jalang sepertimu adalah tipe orang yang telah ditiduri oleh ribuan pria. Mengapa kau berpura-pura polos di hari kerja?
Sekarang kau membawa pria tampanmu ke sini, kan? Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Begitu. Suara itu keluar, wajah cantik Liang Xiaodi langsung memucat, dan dia melihat ke arah sumber suara dengan sedikit gemetar. Lin Yang juga mengalihkan pandangannya karena bingung. Tetapi saya melihat seorang gadis gangster kecil berdiri di sebelah Liang Xiaodi. Gangster kecil itu berpakaian modis, rambutnya dicat kuning di satu sisi dan merah di sisi lainnya. Dia mengunyah permen karet di mulutnya, tampak acuh tak acuh. Dia bahkan melirik Liang Xiaodi dari sudut matanya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Liang Xiaodi. Betapa sombongnya dia. Namun, saat Liang Xiaodi melihat orang ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tergagap. Piao. Kakak Piao. Persetan denganmu Piao, apakah kamu masih tahu bahwa aku adalah kakak Piaomu? Kamu tidak datang ke sekolah selama beberapa hari. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku? Dasar jalang, ayo pergi, kakak Hao ingin bertemu denganmu. Gadis kecil yang dipanggil kakak Piao itu mengumpat dengan jijik, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Wajah Liang Xiaodi langsung berubah sangat pucat, dan dia berdiri di sana, gemetar dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Wajah Lin yang sedikit menggelap, dan dia samar-samar menyadari sesuatu. Namun, Suster Piao berbalik dan melihat Liang Xiaodi masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia menjadi sangat marah dan berteriak pada Liang Xiaodi, persetan dengan jalang ibumu yang bau, apakah kamu tuli atau bodoh? Aku menyuruhmu untuk datang ke sini, tidakkah kamu mendengarku? Suara ini sangat kasar, dan semua siswa yang masuk dan keluar sekolah mendengarnya. Mereka semua menatapnya dari samping, dan tercengang dan bingung, menunjuk dan berbicara. Mata Liang Xiaodi sedikit merah, air mata mengalir dari sudut matanya, dan wajahnya penuh keluhan, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya dan mengikutinya. Lin yang awalnya ingin menghentikan Liang Xiaodi, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak menghentikannya, tetapi mengikuti Liang Xiaodi menuju saudari Piao. Oh, kekasihmu sangat penyayang dan setia. Anak bodoh, ini bukan urusanmu. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kau tidak ingin pergi, akan ada pertunjukan bagus di depanmu nanti. Suster Piao mengedipkan mata dan tersenyum. Ketika Liang Xiaodi mendengar ini, wajah cantiknya menjadi semakin pucat. Dia gemetar dan menatap Lin yang dengan tatapan menolong dan putus asa di matanya. Menurutnya, bagaimana Lin Yang, seorang sampah yang diusir oleh keluarga Lin, bisa menyelamatkannya? Lin yang menatap Suster Piao dengan sedikit kebingungan dan berkata, karena kamu tahu namanya Liang Xiaodi, kamu harus mengerti bahwa dia berasal dari keluarga Liang. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang keluarga Liang di Yanjing? Jika kamu menyentuhnya dan memprovokasi keluarga Liang, apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Keluarga Liang di Yanjing. Orang yang bernama Suster Piao tertegun sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu terlalu lucu, apakah kamu pikir kami tidak mengenal keluarga Liang? Sejujurnya, bagaimana orang-orang kecil seperti kami bisa dibandingkan dengan keluarga Liang di Yanjing? Tapi, ada lebih dari satu keluarga Liang di Yanjing. Dan apa Nona Liang ini di keluarga Liang? Dia hanya wanita jalang yang terabaikan. Wajah Suster Piao penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Lin yang terkejut. Bahkan wanita non-keluarga ini dapat melihat status Liang Xiaodi di keluarga Liang. Apakah kehidupan Liang Xiaodi begitu menyedihkan di keluarga Liang? Tampaknya masalah ini tidak sederhana. Lin yang mengerutkan kening dan diam-diam mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menelepon Liang Weiguo, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah dan langsung beralih ke nomor Ma Hai dan menelepon. Bab 437, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Ini Yanjing, bukan Jiangzheng. Sebelum rencana Lin yang dilaksanakan, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jika semua orang tahu bahwa Dr. Lin adalah Lin Yang, itu hanya akan menghancurkan rencananya dan akan sangat merugikan tindakannya selanjutnya. Liang Weiguo sudah memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, dan Lin Yang terlalu malas untuk mengganggunya. Mengenai membiarkan Ma Hai melakukannya, dia akan membiarkan Ma Hai melakukannya secara diam-diam. Setidaknya, dia bisa menggunakan nama Dr. Lin, dan tidak pernah menggunakan nama Lin Yang. Setelah semuanya diatur, Lin Yang mengikutinya dengan langkah besar. Adapun Liang Xiaodi, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Suster Piao tanpa sadar. Beberapa orang berjalan ke gang di samping gerbang. Di sini jarang penduduknya dan cukup sepi.
Namun di ujung gang itu, ada 7 atau 8 pria dan wanita muda berdiri, semuanya berpakaian modis dan sangat trendy. Mereka duduk berdua atau bertiga, masing-masing memegang rokok, sambil membicarakan sesuatu. Terdengar tawa terbahak-bahak, dan warga yang masuk dan keluar gang sering melihat ke arah mereka. Namun, jika mereka melihat beberapa kali lagi, mereka akan dimarahi oleh para pria dan wanita itu. Begitu mendominasi. Ada yang marah tetapi tidak berani berbicara, ada pula yang terlalu malas berdebat dengan sekelompok anak-anak. Pada saat ini, orang-orang itu sepertinya melihat Suster Piao dan Liang Xiaodi di sini, dan mereka bersiul dan berteriak. Hei! Liang kita yang cantik sudah datang. Hehe, Liang yang cantik, apakah kau merindukanku? Kurasa aku, Suma, tidak lebih buruk dari tombak perak dan kepala lilin di luar sana, mengapa kau tidak memilihku? Haha, dasar jalang sialan, akhirnya muncul juga. Semua orang berteriak atau tertawa. Mendengar kata-kata orang-orang ini yang tidak penting dan provokatif, Liang Xiaodi sudah tidak bisa bergerak. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menatap orang-orang itu dengan ngeri, ingin melarikan diri. Hei, kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa? Mau kabur? Biar ku beritahu, bahkan jika kamu kabur ke keluarga Liang, itu tidak akan berguna. Akan sangat mudah bagi kakak Hao untuk menemukanmu. Orang tuamu yang tidak berguna itu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu. Oh, ibumu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Mungkin suatu hari kamu harus menghadiri pemakaman ibumu. Kakak Piao mencibir dengan sinis, dan kata-kata kejam keluar begitu saja. Ketika Liang Xiaodi mendengar ini, dia takut dan marah, dan dia menatap Suster Piao dengan mata gemetar, Kamu keterlaluan. Kamu bisa memarahiku, tetapi kamu tidak bisa memarahi ibuku. Terlalu berlebihan. Haha, kamu masih seorang putri yang berbakti, tetapi apa gunanya? Cepat ke sini, kalau tidak, Suster Hao akan marah, dan sesuatu yang lebih berlebihan akan terjadi. Suster Piao mencibir. Napas Liang Xiaodi tiba-tiba menjadi sesak. Xiaodi, pergilah ke sana, jangan takut, aku di sini. Lin Yang tiba-tiba menghiburnya. Kamu. Liang Xiaodi melirik Lin Yang, tetapi tidak ada banyak harapan atau harapan di matanya. Jelas, dia sama sekali tidak bermaksud menaruh harapannya pada Lin Yang. Di matanya, sudah sangat bagus bahwa lelaki tak berguna yang diusir oleh keluarga Lin dan hidup dari keluarga Lin ini bisa ikut. Bagaimana dia masih bisa mengandalkannya? Dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri. Mereka bertiga berjalan masuk lebih dalam ke gang. Semua orang memandang Liang Xiaodi dengan tatapan menggoda. Pada saat ini, terdengar suara yang acuh tak acuh dan menyenangkan. Kemarilah. 3 kata sederhana ini bagaikan sambaran petir yang menyambar Liang Xiaodi. Tubuh Liang Xiaodi tiba-tiba menegang, lalu dia maju 3 langkah dan tidak bisa bergerak lagi. Dan orang di depannya juga memberi jalan. Tetapi saya melihat seorang gadis mengenakan topi baseball duduk di anak tangga tak jauh dari situ. Gadis itu mengenakan rompi hitam, celana pendek ketat, dan jaket yang diikatkan di pinggangnya. Dia tampak sangat cerah dan muda. Lengan dan pahanya yang putih terekspos, membuat orang-orang tak henti-hentinya termenung. Dia tidak merokok atau memakai riasan apapun. Sebaliknya, dia memegang buku dan membacanya. Seluruh tempat ini dipenuhi dengan suasana kutu buku dan keindahan intelektual. Dibandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya, dia begitu tidak pada tempatnya, begitu pendiam dan mengagumkan. Lin Yang menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu. Namun, Liang Xiaodi seperti melihat dewa wabah. Dia memberanikan diri dan mengeluarkan 2 kata dari tenggorokannya. Kakak Hao, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Gadis itu bertanya dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya, mata musing gugurnya terfokus pada buku di tangannya. Aku tidak pergi kemanapun. Aku pergi untuk merawat ibuku, kata Liang Xiaodi dengan gemetar. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Tanya gadis itu lagi. Awannya tipis dan anginnya sepoi-sepoi, tetapi ada daya pencegah yang tak dapat dijelaskan. Liang Xiaodi hendak berteriak, Saudari Hao, aku sudah mencari Tuan Muda Yun selama beberapa hari, tetapi aku belum menemukannya. Jadi tidak berhasil. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Liang Xiaodi dengan mata musing gugurnya yang tajam, dingin di matanya begitu kentara. Kaki Liang Xiaodi hampir lemas. Karena kau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan melakukannya sendiri. Apa kalian tidak ingin melihat tubuh Liang Xiaodi?
Aku akan memuaskan kalian hari ini. Pergi dan lepaskan pakaiannya dan lempar dia ke gerbang sekolah. Aku ingin melihat apakah Tuan Muda Yun akan menyukai wanita yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti itu. Gadis itu berkata dengan tenang, dan terus melihat buku di tangannya. Tidak banyak emosi di wajahnya, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sepele. Tetapi setelah mendengar ini, Liang Xiaodi begitu ketakutan hingga dia lumpuh di tempat. Berhenti, kau. Beraninya kau. Aku dari keluarga Liang. Jika kau menyentuhku, keluarga Liang tidak akan membiarkanmu pergi. Tolong, tolong. Liang Xiaodi berteriak dan melawan dengan panik. Namun, pria dan wanita yang berpakaian warna-warni di sebelah mereka tidak berani melakukan itu. Mereka hanya melihat para pria itu membuang puntung rokok di tangan mereka dan berjalan mendekat dengan senyum cabul di wajah mereka. Liang Xiaodi begitu ketakutan sehingga dia buru-buru mundur, wajahnya pucat karena ketakutan. Hei, Xiaodi, jangan takut, kami akan bersikap lembut. Jangan khawatir, setelah pertama kali, kamu tidak akan bisa menolaknya lagi. Jangan takut, akan menyenangkan jika kamu memanjakan diri kali ini dan membuka mata semua guru dan siswa di sekolah, bukan? Beberapa pria berkata sambil tersenyum dan berjalan bersama. Liang Xiaodi hampir menjadi gila. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti saat dia mundur, seolah-olah dia telah menabrak sesuatu dari belakang. Dia berbalik dengan gemetar, hanya untuk menemukan bahwa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Orang itu adalah Lin Yang. Hentikan. Lin Yang menepuk bahu Liang Xiaodi dengan lembut untuk menghiburnya, lalu berbicara dengan tenang. Siapa kamu? Beberapa orang tampaknya baru menyadari kehadiran Lin Yang, tetapi kebanyakan orang tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dengan dukungan Suster Hao, siapa yang mereka takuti? Aku adalah saudara Xiaodi. Aku menyarankanmu untuk segera berhenti dan berhenti mengganggu Xiaodi. Kalau tidak, kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Lin Yang berkata dengan tenang, tetapi dingin di matanya sangat jelas terlihat. Bab 438 Saya hanya seorang pejalan kaki. Kakak. Semua orang tercengang saat mendengarnya, lalu semuanya tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. Hahaha. Kakak ipar. Ha. Dasar jalang, kekasih ya kekasih, tapi kakak ipar. Ha, kenapa kau bertele-tele? Apa kau punya ayah baptis? Hahaha. Para pemuda dan pemudi mulai berbicara dengan nada sarkastis, menatap Liang Xiaodi dengan tatapan mengejek. Liang Xiaodi tampak malu, marah dan geram. Lin Yang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, meskipun kamu terlihat muda, kamu sudah berusia 18 tahun dan sudah dewasa. Kamu membuat masalah di sini, bukan perkelahian antar anak-anak. Jika ada yang lewat, mereka pasti akan menghentikannya. Aku menyarankan kamu untuk tidak main-main, kalau tidak aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, apakah kamu menakut-nakuti kami? Hahaha, kami sangat takut. Kedua pria itu tertawa sinis. Ekspresi Liang Xiaodi juga sedikit tidak wajar, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang, jadi dia hanya bisa diam-diam berkata kepada Lin Yang, hei, cari cara untuk membawaku pergi. Kau mendengarku? Jangan khawatir, Xiaodi, jika mereka mulai bertengkar di depan umum, pasti akan ada orang yang akan membantu kita keluar dari ini. Kata Lin Yang. Di muka umum. Ada yang membantu. Ketika Liang Xiaodi mendengar ini, dia hampir muntah darah. Berapa banyak orang yang bisa ada di gang sedalam itu? Orang-orang yang tinggal di sekitar sini adalah mahasiswa yang menyewa rumah di dekat Normal University atau penduduk lokal. Siapa yang mau terlibat masalah seperti itu? Semua orang tidak dapat menahan tawa. Gadis yang duduk di tangga di sana membalik halaman dengan ringan dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Patahkan tulang pria ini untukku, lalu bawa Liang Xiaodi pergi, dan lemparkan mereka berdua ke gerbang sekolah, sehingga Tuan Muda Yun dapat melihat orang macam apa wanita jalang ini dan pria anjingnya. Kau. Mata Liang Xiaodi bergetar karena ngeri. Hei, sobat, sungguh malang nasibmu karena harus berurusan dengan wanita jalang seperti itu. Saudari kita Hao sudah bicara, jadi aku minta maaf. Seorang pria dengan rambut hijau dicat tertawa, lalu mencabut pipa baja dari suatu tempat dan berjalan dengan langkah angkuh. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Hentikan. Liang Xiaodi sangat takut sehingga dia melangkah mundur berulang kali, mencoba melarikan diri. Berhenti. Oke, tunggu sampai aku menghajarnya dulu. Senyum pria berambut hijau itu tiba-tiba berubah ganas.
Dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan berlari, lalu melompat, meraih pipa baja dan memukul dahi Lin Yang. Kalau tongkat ini dipukul, kepala kebanyakan orang pasti akan berdarah, kan? Namun baru saja si rambut hijau mengangkat tongkat itu, sebuah tendangan melayang tiba-tiba datang dari samping dan menendang dada si rambut hijau dengan keras. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Pria berambut hijau itu terlempar seperti karung pasir dan jatuh ke tanah tak jauh dari situ, hanya beberapa meter dari gadis itu. Ia memuntahkan 2 teguk darah dan pingsan. Apa? Wajah semua orang berubah. Suster Piao begitu ketakutan hingga dia hampir jatuh dari pagar pembatas. Namun kemudian seorang pria kekar mengenakan rompi putih masuk ke gang. Tendangan ini adalah mahakaryanya. Gadis itu mengernyit sedikit, menutup buku, dan memandang ke sini dengan rasa ingin tahu. Siapakah kamu? Suster Piao berteriak dengan gemetar. Pejalan kaki. Kata lelaki kekar itu dengan bangga. Pejalan kaki. Semua orang terkejut. Liang Xiaodi juga bingung. Apakah benar-benar ada orang yang lewat yang akan datang menyelamatkan ketika melihat ketidakadilan? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini suatu kebetulan? Beberapa orang buru-buru menatap Lin Yang. Menarik. Gadis itu mengalihkan pandangannya kembali ke buku, tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ringan, bermainlah dengan pejalan kaki ini sebentar. Selama dia tidak mati, aku akan membayar biaya pengobatannya. Baiklah, Saudari Hao. Mata semua orang menjadi serius, dan kemudian mereka semua mengeluarkan belati, rantai besi, dan barang-barang lainnya dari saku dan ikat pinggang mereka dan berjalan menuju pria kekar itu. Pria kekar itu tetap tenang dan siap mengambil tindakan. Namun saat ini, apa yang kalian lakukan? Sialan, sekelompok bocah nakal, kenapa kalian tidak belajar hal lain selain mudah dan berbahaya? Apa kalian mencari kematian? Teriakan terdengar, lalu beberapa pria yang sama kuatnya berjalan keluar dari belakang pria kekar itu. Para lelaki itu mengenakan jas atau mantel, masing-masing berpakaian berbeda. Beberapa dari mereka membawa keranjang berisi sayuran di tangan mereka, dan mereka memang berpakaian seperti orang yang lewat. Tetapi, orang-orang ini semuanya sangat kuat, dan yang terpendek tingginya 1,9 meter. Sejak kapan kualitas pejalan kaki di China menjadi begitu buruk? Suster Piao dan kelompoknya tercengang di tempat. Gadis yang duduk di tangga sana juga mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan itu dengan heran. Tetapi lelaki yang mengenakan rompi itu maju beberapa langkah, merenggut rantai dari lelaki berambut biru di depannya, lalu menamparnya beberapa kali dengan punggung tangannya. Tepuk, tepuk, tepuk. Sebelum lelaki berambut biru itu sempat bereaksi, mukanya telah diremukkan ke pantat monyet. Sialan deh kamu, nggak belajar yang rajin, berani-beraninya kamu menindas murid lain di sini, dasar bajingan, dasar sampah. Teriak lelaki itu sambil menendangnya beberapa kali lagi. Lan Mo langsung dipukuli dan mulai menangis. Yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan dan mulai berkelahi, membuat gang dipenuhi dengan ratapan. Para pemuda dan pemudi ini bukanlah tandingan kelompok orang yang lewat ini. Situasinya sepenuhnya merupakan situasi di mana orang dewasa memberi pelajaran kepada anak-anak. Apa yang kau lakukan? Aku seorang gadis. Apa kalian para pria dewasa ingin memukul seorang wanita? Ketika Suster Piao melihat beberapa pria kuat berjalan ke arahnya, dia sangat takut sehingga dia melangkah mundur dan berteriak keras. Seperti yang diharapkan, beberapa orang ragu-ragu. Namun saat itu, kerumunan itu bubar dan seorang wanita mengenakan sepatu hak tinggi masuk. Dia mendorong kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya dan berkata dengan ringan, jika orang-orang dewasa itu tidak bisa bertarung, maka aku bisa melakukannya, kan? Kau berani. Aku katakan padamu, jika kau menyentuhku, Saudari Hao tidak akan memaafkanmu. Apakah kau tahu siapa Saudari Hao? Dia dari keluarga Sima. Apakah kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ingin melawan keluarga Sima? Suster Piao berteriak. Namun detik berikutnya, gadis berkacamata berbingkai emas itu menamparkan muka Suster Piao. Wah! Suster Piao terjatuh ke tanah akibat pukulan itu, dengan bekas telapak tangan berwarna merah cerah di wajahnya. Ia tertegun beberapa detik, menatap kosong ke arah wanita berkacamata berbingkai emas itu. Akhirnya, ia tak dapat menahan diri dan menangis. Tangisannya begitu menyedihkan hingga merusak riasan di wajahnya. Tak seorang pun menduga apa yang sedang terjadi. Termasuk juga Liang Xiaodi. Dia menyaksikan semua ini dengan bodoh, mengira dia sedang bermimpi. Cukup. Pada saat ini,
Gadis yang duduk di tangga tiba-tiba menutup buku dan berteriak keras. Orang-orang langsung berhenti dan menatapnya. Namun gadis itu menatap Liang Xiaodi dan berkata tanpa ekspresi, "Jangan berpura-pura menjadi pejalan kaki, mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Liang Mu, kan?" Liang. Keluarga Liang. Liang Xiaodi membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akankah keluarga Liang membantunya? Lucu sekali, dia tahu status keluarganya di keluarga Liang. Bagaimana mungkin keluarga Liang mengerahkan begitu banyak orang untuk masalah sekecil itu? Tetapi jika orang ini bukan anggota keluarga Liang, mungkinkah dia benar-benar seorang pejalan kaki? Liang Xiaodi juga tidak yakin, jadi dia tetap diam. Dia yakin bahwa diam adalah jawaban terbaik. Benar saja, tatapan mata gadis itu berubah dingin dan dia mendengus, sepertinya begitu. Liang Xiaodi, kamu benar-benar hebat. Apa yang kamu inginkan? Liang Xiaodi menanggapi dengan cerdik dengan jawaban yang ambigu, sambil meletakkan tangannya di pinggul, tampak percaya diri. Lin yang tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam di sana. Pada saat ini, telepon selulernya bergetar sedikit. Lin yang meliriknya diam-diam dan melihat pesan teks. Tuan Lin, ada 100 orang yang menunggu di luar. Haruskah kita membiarkan mereka semua masuk? Bab 439, saya suka Dr. Lin. Taruh semuanya. Apakah ada lebih dari 100 orang yang lewat berdesakan di gang ini? Itu terlalu palsu. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang lewat di gang sekecil itu tanpa alasan yang jelas? Apakah ini jalan utama? Lagi pula, tidak perlu melakukan hal ini untuk berurusan dengan pemuda dan pemudi yang bodoh ini. Lin yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, menjawab dengan satu kata, tidak. Dan memasukkan telepon ke dalam sakunya. Liang Xiaodi menunjukkan sedikit ketangguhan untuk sekali ini, yang memberikan gadis itu rangsangan besar. Dia menggenggam erat buku di tangannya hingga halaman-halamannya berkerut, tetapi akhirnya dia menahannya dan mendengus dingin, Liang Xiaodi, jangan terlalu sombong. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku peringatkan kamu, menjauhlah dari Yun Sao, kalau tidak peduli berapa banyak orang yang kamu temukan untuk membantumu lain kali, itu akan sia-sia. Setelah itu, dia menuruni tangga dan pergi dengan marah. Siapa yang menyuruhmu pergi? Liang Xiaodi tampak sangat marah, wajahnya penuh ketidakpuasan, dan dia ingin menghentikan gadis itu. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar pengawal berpakaian jas dan berkacamata hitam tiba-tiba bergegas masuk dari pintu masuk gang. Ada lebih dari 20 pengawal, berdiri tepat di kedua sisi gadis itu. Mereka juga tinggi dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Wajah Liang Xiaodi kembali pucat. Dia ketakutan dan mundur beberapa langkah karena takut. Bagaimana menurutmu? Nona Liang, apakah kau ingin bertanding denganku di sini? Gadis itu melirik Liang Xiaodi dengan acuh tak acuh. Liang Xiaodi tidak mengatakan apa-apa lagi. Wanita jalang. Gadis itu mendengus dingin dan berjalan menuju gang. Liang Xiaodi menggertakkan giginya pelan, namun akhirnya tetap diam. Setelah memukuli Suster Piao, si rambut hijau dan yang lainnya, orang-orang yang lewat bubar dengan sendirinya, meninggalkan lapangan penuh pria dan wanita yang meratap, tanpa pernah menyapa Liang Xiaodi. Liang Xiaodi ingin menanyakan sesuatu kepada mereka, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah beberapa saat, orang-orang yang lewat pergi. Siapakah orang-orang ini? Liang Xiaodi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, jawab Lin yang tenang. Tidak, aku harus bertanya. Liang Xiaodi tampak agak enggan. Dia menatap wanita bersepatu hak tinggi yang baru saja keluar dari gang dan segera mengejarnya. Xiaodi. Lin yang berteriak beberapa kali, tetapi dia tidak menyangka Liang Xiaodi begitu cepat sehingga dia melarikan diri dalam waktu singkat. Lin yang menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Tuan Lin. Pada saat ini, seorang pria paruh baya datang dan membungkuk hormat kepada Lin Yang. Bagus sekali. Lin Yang mengangguk. Tuan Xieling, Tuan, apakah Anda ingin menyingkirkan orang-orang itu bersama-sama? Bisik pria paruh baya itu lagi. Lin yang tentu saja mengerti siapa yang dimaksud pria paruh baya itu, dia hanya pengawal yang ada di sekitar gadis itu. Namun, mereka berasal dari keluarga Sima. Meskipun Lin yang tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Sima, dia tidak ingin memprovokasi mereka untuk saat ini. Tidak perlu, Anda bisa kembali. Baik, Tuan Lin, jika Anda punya instruksi lain, silakan beri tahu saya. Pria itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini,
Liang Xiaodi kembali dengan kecewa. Kamu sedang bicara dengan siapa? Siapa orang itu tadi? Liang Xiaodi bertanya pada Lin Yang dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, hanya teman yang lewat, kata Lin Yang dengan tenang. Teman. Liang Xiaodi tampak bingung. Apakah kamu menanyakan sesuatu? Lin Yang bertanya balik. Tidak, setelah orang-orang itu pergi, mereka seperti mesin yang dingin. Tidak peduli apa yang kukatakan, mereka mengabaikanku. Liang Xiaodi menggertakkan giginya dan berkata, mereka jelas bukan orang yang lewat. Mereka pasti dikirim oleh seseorang untuk melindungiku. Mungkin itu anggota keluarga Liang. Bagaimana mungkin? Liang Xiaodi memutar matanya ke arahnya dan mendengus, tidak mungkin keluarga mengirim seseorang untuk melindungiku. Apakah menurutmu aku Liang Nanfang, Liang Hongying atau yang lainnya? Lin Yang tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, dia juga tahu sedikit tentang situasi umum keluarga Liang. Secara tegas, garis keturunan Liang Fengyan adalah keturunan dari tuan keempat keluarga Liang. Ayah Liang Fengyan meninggal lebih awal, dan cabang ketiga keluarga Liang dikelola oleh Liang Huxiao, Liang Qingsong, dan Liang Weiguo. Cabang ketiga yang dikelola oleh ketiga orang ini adalah cabang utama keluarga Liang, dan mereka lebih rendah, jadi sumber daya keluarga secara alami cenderung kepada mereka. Tentu saja, bukan berarti Liang Xiaodi tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Dulu, dia selalu diikuti oleh pengawal. Namun, sejak Liang Qiuyan mendapat masalah, status keluarga Liang Fengyan di keluarga Liang merosot. Akibatnya, ketika Liang Xiaodi diganggu di sekolah, dia tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Siapa wanita itu? Lin Yang mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Siapa lagi? Sima Miaohao, putri tertua keluarga Sima. Bagaimana kau bisa memprovokasi dia? Aku tidak ingin memprovokasi dia, orang lain yang memprovokasiku. Mata Liang Xiaodi memerah, dia berjongkok di tanah, memeluk lututnya dengan tangannya, dan berkata dengan sedih. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yang. Apakah kamu pernah mendengar tentang Tuan Muda Yun? Liang Xiaodi mengangkat kepalanya dan bertanya. Lin Yang merasa geli sekaligus bingung. Setelah semua keributan ini, ternyata itu hanya kecemburuan di antara gadis-gadis kecil. Tapi kalau dipikir-pikir, di usia setua itu, bagaimana bisa ada begitu banyak kebencian yang mendalam? Namun Sima Miaohao begitu kejam hingga dia ingin menelanjangi Liang Xiaodi dan melemparkannya ke gerbang sekolah. Jika dia melakukan ini, bukankah Liang Xiaodi akan hancur? Ini lebih serius daripada membunuhnya. Jadi begitulah yang terjadi. Aku mengerti. Ini bukan masalah besar, Xiaodi. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi sekali lagi, bukankah kamu menyukai Tuan Muda Yun ini? Tanya Lin Yang. Tuan Muda Yun. Cek. Hanya wanita bernama Sima Miaohao yang peduli. Aku tidak menyukainya. Aku sudah punya seseorang yang aku sukai. Siapa? Siapa lagi? Tentu saja Dr. Lin yang terkenal di seluruh negeri. Liang Xiaodi berkata dengan sedikit kegembiraan, matanya yang seperti musim gugur bersinar. Apa? Dr. Lin. Bab 440 Permintaan Maaf. Ketika Lin yang mendengar suara itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir terjatuh. Ada apa denganmu? Liang Xiaodi menatapnya dengan bingung. Tidak ada. Tidak ada. Lin yang menghela napas, pulih, dan tersenyum, baiklah Xiaodi, sudah hampir jam 2, kamu ada kelas di sore hari, cepatlah dan pergi ke kelas. Masih di kelas. Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi tadi? Apa yang harus aku lakukan jika wanita jalang itu datang menggangguku lagi? Tidak mungkin ada orang yang melindungiku setiap saat, kan? Liang Xiaodi cemas dan berkata dengan cepat. Ini sekolah. Begitu kau masuk, siapa yang berani melakukan apapun padamu? Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi ke sekolah. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Liang Xiaodi berkata dengan marah, seolah-olah dia sedang bermain trik. Lin yang mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, kondisi ibu baptisku baru saja membaik. Jika kamu tidak pergi ke sekolah, dia akan sangat marah ketika mengetahui hal ini. Kamu melihatnya sebelumnya. Dia sangat marah hingga muntah darah. Apa yang akan dia pikirkan jika kamu tidak pergi? Aku khawatir kondisinya mungkin akan semakin buruk. Apakah kamu berharap penyakit ibu baptisku tidak akan pernah membaik? Kalimat ini dapat dikatakan telah menyentuh hati Liang Xiaodi. Dia membuka mulutnya, terdiam, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lesu, baiklah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi.
kata Lin Yang sambil tersenyum. Liang Xiaodi mengikuti Lin Yang kembali ke sekolah dengan enggan. Lin Yang masih khawatir, jadi dia masuk ke gerbang sekolah dan berencana untuk mengirimnya ke asrama terlebih dahulu. Namun, saat mereka berdua mencapai dasar gedung asrama, suara keras terdengar. Dia datang, dia datang. Tuan Muda Yun, dia datang. Oh, orang yang sebenarnya ada di sini. Sorak-sorai dan kegembiraan terdengar. Liang Xiaodi dan Lin Yang sama-sama terkejut, hanya untuk melihat sekelompok besar siswa berlarian. Mereka semua tersenyum dan mengelilingi Liang Xiaodi. Beberapa menatapnya dengan iri, beberapa penuh harapan, yang lain memiliki kecemburuan di wajah mereka dan kebencian di mata mereka. Ada berbagai macam ekspresi. Liang Xiaodi benar-benar bingung. Hingga saat itu, kerumunan itu bubar, dan terlihat sebuah Rolls-Royce berwarna emas muncul di depan. Mobil itu digantungi bunga-bunga dan dihias dengan sangat romantis. Di depan Rolls-Royce, berdiri seorang pria tampan berjas sambil memegang bunga. Pria itu sangat tampan, dengan pipi tirus dan mata yang cemerlang, terutama pupil matanya yang dalam. Setiap wanita yang melihatnya akan sangat tertarik padanya dan tidak bisa melepaskan diri. Terutama temperamennya yang unik sangat menawan. Siapa yang tidak akan menyukai pria yang tampan dan kaya seperti itu? Banyak mahasiswi muda dan bodoh di antara kerumunan itu sudah berteriak. Banyak sekali pelajar yang mengeluarkan telepon genggam mereka untuk mengambil gambar, dan orang-orang yang lalu lalang pun berhenti dan menyaksikan semuanya. Akan tetapi, wajah Liang Xiaodi sedikit gelap dan dia tampak sangat tidak senang. Saat itu, laki-laki itu datang sambil membawa bunga. Xiaodi, aku sudah menunggumu di sini selama beberapa hari, dan akhirnya kau muncul hari ini. Pria itu, Mayor Jenderal Yun, menyerahkan bunga itu dan berkata sambil tersenyum, Xiaodi, aku selalu menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, tidak ada ruang untuk orang lain di hatiku. Aku tahu kau akan muncul, dan aku juga tahu kita akan bersama selama sisa hidup kita. Berjanjilah padaku, Xiaodi, jadilah pacarku. Setelah itu, dia berlutut dengan satu kaki dan menatapnya dengan penuh harap. Berjanjilah padanya. Berjanjilah padanya. Para mahasiswa di sekitarnya segera mulai membuat keributan, mengangkat tangan dan berteriak. Liang Xiaodi tampak tidak senang dan berada dalam masalah besar. Tetapi pada saat ini, Lin Yang di sebelahnya tiba-tiba meraih tangan Liang Xiaodi dan berjalan menuju kerumunan di sebelahnya. Ayo pergi, kata Lin Yang dengan tenang. Liang Xiaodi tertegun, tetapi untuk pertama kalinya dia tidak melawan. Hei, mau kemana? Ini. Para penonton tercengang. Senyum di wajah Yun Sao juga menghilang. Berhenti. Pada saat ini, teriakan pelan terdengar, dan beberapa pemuda berjalan keluar dari kerumunan dan langsung menghalangi jalan kedua pria itu. Apa yang kau lakukan? Keluar dari sini. Teriak Liang Xiaodi dengan marah. Xiaodi, kamu belum berjanji padaku. Yun Sao berjalan mendekat sambil memegang bunga di tangannya. Apa yang kau ingin aku janjikan? Sudah kubilang, aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Tolong jangan ganggu aku lagi, oke? Sima Miaohao sangat cantik, tidak bisakah kau pergi mencarinya saja? Teriak Liang Xiaodi tidak sabar. Dia tidak punya perasaan baik terhadap Tuan Muda Yun ini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Liang Xiaodi menjadi sasaran dan dibalas dengan begitu gila oleh Sima Miaohao? Namun Tuan Muda Yun tidak menyadari hal ini, dan bahkan tidak merasa kesal atau marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu berbeda darinya. Aku tidak pernah menilai seorang gadis dari penampilannya. Aku tidak peduli tentang itu. Aku akan mengulanginya untuk terakhir kalinya, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Tolong jauhi aku, anggap saja aku memohon padamu, oke? Liang Xiaodi sangat marah dan berteriak berulang kali. Dia sama sekali tidak memberikan muka pada Tuan Muda Yun. Yun Sao melirik Lin Yang dan bertanya dengan tenang, siapa ini? Laki-lakiku, memangnya kenapa? Liang Xiaodi langsung memeluk lengan Lin Yang, dan berkata dengan intim dan bangga. Trik mengalihkan kebencian ini sangatlah bagus. Namun Lin Yang tidak marah. Niat awalnya hanya berharap adik baptisnya bisa aman di sekolah. Jika trik ini bisa membantunya menyingkirkan masalah itu untuk selamanya, dia akan mendukungnya. Benarkah? Yun Sao menatap Lin Yang dengan penuh arti lagi, terdiam sejenak, tiba-tiba melempar bunga di tangannya ke tanah, mengangguk pelan dan berkata, aku mengerti, Xiaodi, kalau begitu, kita bicarakan ini nanti saja. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Keren dan rapi sekali.
Begitu Yun Sao pergi, Liang Xiaodi segera melepaskan tangannya, menatap Lin yang diam-diam, dan berbisik, kembalilah sekarang. Kemudian dia berbalik dan berlari ke dalam gedung asrama. Lin yang tersenyum diam-diam, menyentuh hidungnya, berbalik dan berjalan keluar dari Universitas Yanxi. Setelah kembali ke keluarga Liang, Lin yang tetap tinggal di halaman kecil, diam-diam menunggu balasan. Luka Liang Qiuyan dan Su Yan juga berangsur pulih. Melihat Liang Qiuyan tidak terluka parah, Su Yan juga berpikir untuk kembali ke Jiangcheng. Lagi pula, masih banyak hal yang menumpuk di perusahaan yang belum ditangani. Namun selalu ada simpul di hati Lin Yang. Wah! Pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka, dan kemudian seorang wanita memimpin dua pengawal dan berjalan masuk dengan cepat. Lin Yang, yang duduk di pintu, mengangkat kepalanya sedikit. Namun, wanita itu mengenakan riasan tebal dan pakaian terbuka. Saat ini, dia membawa sekantong buah dan berjalan cepat dengan wajah muram. Dia melirik Lin Yang, tetapi tidak mengenalinya, jadi dia langsung masuk ke dalam rumah. Dia mendorong pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu. Wah! Orang-orang yang berada di dalam pintu terkejut. Namun, saya mendengar wanita itu berteriak keras, Bibi Qiuyan, Nanfang datang ke sini untuk meminta maaf. Suaranya begitu keras sehingga tidak terdengar seperti dia datang untuk meminta maaf, tetapi lebih seperti dia datang untuk bertengkar. Ketika Lin yang mendengar suara itu, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin dan dia tiba-tiba berdiri.